Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap bisa bungkus-bungkus walaupun IHSG-nya demam lagi. Oke, kita langsung aja lihat IHSG-nya untuk hari ini ya. Nah, untuk IHSG hari ini terkoreksi lagi 0,2%. Nah, tapi memang belum ada tanda-tanda pembalikan arah, ya bersabar aja. Tapi nggak semua sahamnya merah juga, masih bisa ada yang di TP-TP juga hari ini, dan juga masih ada beberapa saham, nggak beberapa sih, banyak ya saham-saham yang hijau hari ini walaupun IHSG-nya merah. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu ada Tebik. Nah, ini Tebik masih terkoreksi 0,4%, tapi selama masih di atas 2020 ini masih oke untuk diperhatikan kalau teman-teman mau masuk ya, boleh di atas harga 2020. Untuk targetnya sendiri boleh di 2130 ya, tapi harus lewatin dulu resisten di 2090-nya untuk Tebik. Selanjutnya ada Friend. Nah, untuk Friend ini sudah terpantau 4 hari ya, bikin barisan ya di atas harga 57 ya. 57, 58, 57, 58. Ini boleh dipantau-pantau besok kalau misalkan dia menghijau lagi di atas harga 58-nya ya. Untuk target terdekat adalah di harga 61. Kalau berhasil breakout resisten 62, boleh targetnya dinaikkan ke harga 64-nya. Selanjutnya Indosat. Nah, untuk Indosat ini kena target lagi atau tembus targetnya ya 7.625, dia menguat lagi 2,6%. Next targetnya ada di 8.100 ya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya, sudah overbought untuk Indosat. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi, tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk saham ini. Selanjutnya ASLC. Nah, ASLC ini doji ya, kemarin sebelumnya di hari Jumat ini dia terkoreksi 2,9% dan hari ini doji tapi menguat 1% ya di harga 101. Ini boleh dipantau-pantau ya kalau dia bergerak menghijau lagi ya untuk ASLC selama dia masih bertahan di atas harga 98 ya untuk saat ini. Tapi pastikan aja dia berhasil lewatin 104 ya. Ini EMA 100-nya ada di 104. Kalau dia berhasil lewat, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih bisa ke target 109 ataupun 114-nya. Tapi harus lewatin resisten juga nih di 108. Lanjut ke PTMP. Nah, ini kemarin udah kita bahas ya sebelumnya PTMP. Hari ini sudah kena targetnya di 208, menguat 13,3%. Nah, ini kalau lanjut masih ada resisten di 224. Kalau misalkan ditembus juga berarti dia mau bikin new ATH lagi. Dan yang sudah masuk hari ini kalau misalkan beli di harga open, jangan lupa naikkan trailing stopnya juga ya, paling enggak 50% dari kenaikan hari ini. Selanjutnya Jaya. Jaya ini lanjut lagi ya, dan 130-nya pun ditembus hari ini, closing di harga 135. Ini sudah overbought juga, jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk Jaya. Next targetnya ada di 148 ya untuk saham ini. Selanjutnya ada RMKE. RMKE juga masih lanjut 1,6% ya, sudah sempat menembus target 950. Mudah-mudahan sih besok dilanjut lagi. Kalau misalkan tembus 950, masih ada target-target pendek sebetulnya, yaitu sekitar di harga 965 ya, ini belum kena. Nah, kalau misalnya 965 sih harapan kita bisa ke 1030 ya untuk RMKE, jadi dipantau-pantau aja. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk saham ini ya. Selanjutnya ada WIM. Untuk WIM ini masih menghijau ya 2,2%. Ini masih oke ya. Mudah-mudahan sih nggak turun di bawah harga 1110 ya. Ini boleh dijadikan trailing stop juga kalau teman-teman mau yang masih pegang WIM ya. Karena ini udah cukup lumayan naiknya, sudah overbought juga. Kalau misalkan dia turun di bawah 1110 sudah masih hati-hati, tapi masih ada support juga di area 1065. Terserah teman-teman mau pakai trailing stop di harga 1110 ataupun di 1065-nya.
Lanjut ke gudang garam. Untuk gudang garam masih naik lagi 1,2%. Ini juga masih oke ya. Dan lupa naikkan trailing stopnya ya buat teman-teman yang masih hold saham ini. Boleh pakai TS di bawah harga 27.925 ya kalau misalkan mau pakai TS di harga tersebut. Untuk target berikutnya masih di 29.700 dan 31.800, tapi harus lewatin dulu resisten di 29.350-nya. Selanjutnya HMSP. Nah, HMSP menolak turun di bawah 1000 ya. Akhirnya hari ini menguat lagi 1,5%. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Ini sudah ngeri-ngeri sedap di area supportnya. Kalau misalkan jebol bisa terjun ke bawah, tapi mudah-mudahan bisa lanjut ke atas lagi ya. Paling nggak bisa tembus top boxnya 1070 ya. Untuk targetnya di 1125 dulu. Kita lanjut ke APLN. APLN hari ini menguat 6,2%. Ini bagus banget ya. Ini kalau misalkan lanjut, next targetnya ada di harga 141 ya. Tapi mesti lewatin dulu resisten di harga 137-nya. Dan masih ada resisten di atas 141 yaitu di 144 untuk target menuju ke harga 151-nya. Selanjutnya ada DILT. DILT hari ini akhirnya berhasil bertahan ya di atas 175-nya. Nah, ini bagus dan berhasil tembus juga resisten 177 dan target 183. Mudah-mudahan lanjut ya. Kita doakan bisa ke 194 tapi harus target 194 tapi masih ada target di 188 dan resisten di 190-nya. Lanjut ke BSD. Nah, BSD juga lanjut 4% ya. Ini targetnya belum kena, mudah-mudahan kena di 1195-nya ya untuk BSD. Jadi dipantau aja. Kalau yang teman-teman udah masuk dari bawah jangan lupa TS-nya dinaikkan ya. Boleh pakai TS di harga 1080 juga boleh. Selanjutnya ada SMRA. SMRA juga menguat 6% ya, closing di harga 615, sempat menyentuh harga 625. Sayangnya belum nggak berhasil bertahan di atas 615 ya. Nah, ini dipantau-pantau aja kalau misalkan lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut di atas 615 kuat, boleh kalau teman-teman mau ikut masuk ya. Untuk target terdekat di 640 ya, dan masih ada resisten di 655. Untuk next targetnya adalah di 685 ya untuk SMRA. Tapi dilihat aja dulu ya, jangan buru-buru karena posisi saat ini dia closing persis di 615-nya. Lanjut ke SAGE. Untuk SAGE ini boleh dipantau-pantau ya. Kalau misalkan dia besok bergerak hijau lagi selama masih ada di atas harga 218. Untuk target pendek boleh target di sekitar harga 252 ya untuk SAGE. Tapi kalau misalkan ditembus dan kuat, mudah-mudahan bisa lewatin juga nih resisten di 290 atau top box 290 untuk menuju target berikutnya di 326 ya. Lanjut ke CTRA. Untuk CTRA ya, ini kemarin juga udah kita bahas. Ini bagus banget. Hari ini berhasil tembus resisten 1030, 1035, target 1080 dan 1095 bahkan 1110-nya pun sudah sempat ditembus, closing di harga 1095. Mudah-mudahan lanjut ya untuk CTRA-nya ya untuk ke target berikutnya, dan masih ada resisten ya untuk dijadikan target juga bisa, yaitu di 1140. Untuk saat ini masih bisa hold dulu kalau teman-teman mau hold untuk waktu yang lebih panjang untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada BECIP. Nah, untuk BECIP hari ini juga menguat ya 15% ya. Ini closing di harga 69. Next targetnya kalau memang dia lanjut ya, hari ini dia closing persis di harga 69-nya ya. Kalau misalkan dia benar-benar mau lanjut, next targetnya adalah di 73, 77 ya. Nah, kita lihat aja apakah dia mampu lanjut lagi atau enggak. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Demas. Nah, Demas ini boleh dipantau kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 168 ya. Kalau dia bergerak di atas 168 ini boleh untuk spek buy. Targetnya di 174 dulu ya, tapi masih harus lewatin resisten di 173-nya untuk Demas.
Lanjut ke Trin. Trin hari ini koreksi lagi 0,8% ya, tapi closing persis di harga 238. Mudah-mudahan menghijau lagi ya. Kalau misalkan dia selama masih bertahan di 238 atau di atasnya, ini masih ada potensi kembali ke atas. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 238, kemungkinan besar dia akan turun ke area sekitar 228 ya. Ya, kita lihat aja untuk Trin, mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Target terdekat di 258 dulu untuk Trin. Selanjutnya Asri. Untuk Asri menguat juga 4,7% ya. Ini kalau lanjut targetnya di 181. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya. Mana tahu bisa lanjut lagi ke target 191 ataupun 195. Dan masih ada resisten di 198 yang sudah masuk ya. Hari ini boleh hold dulu ya. Sambil dipantau-pantau, kalau misalkan koreksi selama nggak tembus 175 harusnya masih oke untuk sampai dengan closing ya. Misalkan turun dulu sampai di bawah 175 lalu naik lagi atau closing di atas 175 masih layak untuk hold dulu. Selanjutnya Pewon. Pewon juga menguat 4,2% ya, berhasil tembus 490-nya. Ini bagus ya. Next target 515, mudah-mudahan tercapai untuk Pewon. Dan ini sudah ini fase keduanya ya, ketika dia breakout lagi. Sebelumnya signalnya itu di tanggal 24 kemarin. Nah, ini dipantau aja. Kalau misalkan mungkin teman-teman sudah ada yang masuk hari ini, kalau misalkan sudah masuk boleh hold dulu ya. Mana tahu dia bisa lanjut lagi ke 515-nya. Selanjutnya ada LPKR. LPKR juga hari ini menguat 5,15%, closing persis di harga resisten 102-nya. Ini kalau misalkan ternyata di besok dia lanjut, mudah-mudahan target 105-nya bisa ditembus atau bisa menuju ke target 114-nya. Kita pantau aja sama-sama ya untuk LPKR. Selanjutnya Kepik. Kepik hari ini masih doji, tapi masih boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia bergerak, apalagi kalau misalkan dia berhasil tembus 72 ya. Nah, untuk target boleh 78, 82 ataupun di harga 85. Kita lihat aja sampai sejauh mana Kepik bisa bergerak. Lanjut ke MDLN. MDLN hari ini kembali menguat 7% ya. Ini bagus. Nah, ini sayangnya dia belum berhasil lewat dari harga 77 atau EMA 100-nya. Nah, kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus 77-nya, harapannya bisa minimal closing di atas, dia minimal di closing di harga 82-an ya untuk saat ini. Kalau misalkan dia bisa closing di harga 82-an, ini bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk ke target yang lebih tinggi untuk MDLN-nya. Lanjut ke Sido. Sido sempat turun ya, menyentuh support 790 lagi, tapi akhirnya ditutup lagi di harga 805. Ini masih oke untuk hold selama dia masih masih di atas harga 795. Dan harapannya bisa closing dulu ya di atas harga 825 untuk Sido. Tapi kalau ternyata dia nggak kuat dan turun lagi di bawah 790 atau bahkan closing di bawah 790, mesti hati-hati, apalagi tembus support 780-nya. Tapi harapannya sih nggak bisa kembali menguat lagi, paling nggak bisa closing di atas 825-nya. Selanjutnya Goto. Nah, Goto masih bertengger ya di atas di harga top box ya di 106 ya. 106 ini adalah top box atau resisten sebelumnya, sekarang jadi support. Mudah-mudahan besok menghijau lagi ya. Belum berhasil tembus 110-nya ya. Hari ini sempat dicoba lagi untuk menembus 110. Akhirnya closing persis di harga sebelumnya yaitu di 106, atau hari ini dia nggak kemana-mana harganya. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut lagi Goto ya. Kalau misalkan lanjut boleh targetnya di 118 ataupun 122. Mudah-mudahan bisa kena ya. Next ada IRSX. IRSX ya, ini juga udah kita bahas kemarin ya, selama masih di atas 118. Hari ini dia menguat arah 34,7%. Tembus top boxnya 131, targetnya 140 kena, resisten 150 pun ditembusnya, closing di 163. Kalau lanjut ya, untuk targetnya di 170, kalau bisa closing di atasnya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk menembus resisten 196 ya, ini dijadikan target juga boleh.
Next, ASA. Untuk ASA masih lanjut 1,5% ya. Ini dipantau-pantau. Kalau misalkan teman-teman belum yang masih hold ya, yang masih belum keluar dari saham ini, yang belum TP maksudnya. Kalau misalkan teman-teman mau TP di area 1015 boleh, tapi kalau masih mau berharap dia tembus 1015-nya, jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Boleh di bawah harga 945 atau kalau mau agak jauh boleh di 890-nya. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus 1015, boleh hold dulu ya, mana tahu dia lanjut lagi untuk ke target berikutnya yaitu di 1200-an. Nah, tapi di sini masih ada resisten ya. Ini belum kita masukin, kita input aja yaitu masih ada resisten di 1035-nya. Selanjutnya ada JSMR ya, hari ini kembali menguat 0,3% ya. Untuk saat ini top box terdekat atau resisten ada di 3360 dan juga masih ada next resisten di 3430. Untuk targetnya di 3550, tapi untuk target pendek atau terdekatnya yaitu ada di harga sekitar 3390. Nah, ini masih oke selama dia masih bertahan di atas 3300. Untuk supportnya ada di 3270. Mudah-mudahan kuat ya menahan JSMR. Dan saham yang terakhir ada Bird. Nah, Bird sempat ada signal sell, tapi hari ini kembali menguat lagi. Ini bagus. Hari ini dia closing di harga 1810. Nah, ini boleh dipantau-pantau untuk pergerakan besok ya. Kalau misalkan dia lanjut menguat lagi. Sayangnya hari ini dia nggak berhasil closing di atas harga 1850-nya ya, atau minimal di harga 1855. Nah, ini kalau ternyata dia lanjut closing di atas 1855 boleh masuk lagi, tapi kalau misalkan ternyata turun lagi atau bahkan closing di bawah 1805, ini jangan masuk dulu atau tunggu dulu untuk posisi saat ini. Lihat apakah dia mantul di area bottom box atau support 1755-nya atau enggak. Oke, sampai di Bird dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada lagi video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.